領域展開無料空所 Oke, testo-testo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di bareng gua admin kosan studio. Jika membahas sebuah anime historical, apalagi yang itu temanya Jepang banget, rata-rata itu mengambil latar di zaman Edo atau yang lebih dikenal dengan zaman Keshogunan, yang terkenal dengan para samurai dan juga pedang katananya. Namun berbeda dengan anime satu ini yang temanya itu mengambil latar di era post Rosso Japan War atau perang antar kekaisaran Jepang dan juga Rusia yang saat itu masih juga berbentuk kekaisaran yang terjadi di tahun 1904 dengan judul Golden Kamuy. Anime ini sendiri kisahnya bakal berfokus pada seorang tentara bernama Sugimoto Saichi yang dijuluki sebagai seorang manusia abadi lantaran sulit dibunuh dengan senjata. Seorang veteran perang yang setelah pulang kampung mengalami krisis finansial. Ditambah lagi ia harus mengurusi istri dan anak dari sahabatnya yang tewas pada saat perang dulu. Karena kondisinya tersebut, ia pun akhirnya mengikuti saran temannya ini sebelum tewas untuk pergi ke Hokkaido demi mencari emas di sebuah sungai yang tanpa sengaja mempertemukannya dengan seorang pria mabuk yang kemudian menceritakannya tentang sebuah harta karun bangsa Ainu. Sebelum lanjut ke penjelasan sinopsis berikutnya, di sini Mimin mau menjelaskan sedikit tentang bahasa Ainu. Bangsa Ainu atau suku Ainu ini sendiri dipercaya merupakan bangsa yang pertama kali mendiami Pulau Jepang. Sebelum kedatangan bangsa Yamato atau bangsa yang matanya itu agak sipit. Suku Ainu ini sendiri juga terdapat di beberapa pulau yang ada di negara Rusia. Contohnya itu di Pulau Sakhalin, yang di Rusia sendiri lebih dikenal dengan suku Kuril. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan soal harta bangsa Ainu tadi. Harta tersebut tersembunyi di sebuah tempat di Pulau Hokkaido, yang dimana harta tersebut hanya bisa ditemukan lewat tato peta yang dibuat oleh seorang Ainu terakhir yang tahu tentang rahasia harta karun tersebut di badan para tahanan di sebuah penjara super ketat. Tempat orang Ainu ini ditahan. Namun suatu hari para tahanan ini kemudian kabur dari penjara tersebut dan menyebar ke seluruh penjuru negara Jepang. Di tengah penjelasannya tadi, kemudian orang tersebut tiba-tiba saja sadar dari mabuknya dan mencoba membunuh Sugimoto karena telah tahu rahasia dari emas Ainu tersebut. Namun aksi tersebut kemudian digagalkan oleh Sugimoto yang kita tahu bersama bahwa dia sendiri merupakan seorang veteran perang. Karena gagal dalam membunuh Sugimoto, orang tersebut pun mencoba untuk kabur. Namun sayangnya, Sugimoto kemudian menemukan orang tersebut dalam keadaan tewas di mangsa beruang. Namun pada saat mencoba untuk menyelamatkan mayat orang tersebut, si Sugimoto kemudian menyadari bahwa di badan orang ini tadi ada tato yang merupakan petunjuk dari emas bangsa Ainu. Namun ketika mencoba untuk menyelamatkan mayat orang ini tadi, tiba-tiba saja beruangnya kemudian kembali lagi dan mencoba menyerang Sugimoto. Ia pun akhirnya diselamatkan oleh seorang gadis dari bangsa Ainu bernama Asir Pacan. Dan momen inilah menjadi perjumpaan pertama kali antara Sugimoto dan juga Asir Pacan. Dan seiring berjalannya cerita ke depannya, nantinya kita bakal mengetahui bahwa si Asirpa ini ternyata memiliki hubungan yang cukup erat dengan emas tersebut. Di mana Asirpa ini merupakan kunci dari harta tersebut. Sedikit spoiler, orang terakhir yang mengetahui harta dari emas bangsa Ainu ini sendiri merupakan ayah dari Asirpa. Dan dimulailah petualangan antara Sugimoto dan Asirpa dalam memecahkan teka-teki di balik harta karun emas bangsa Ainu ini. Dengan tekad mereka masing-masing, di mana Sugimoto demi emasnya dan Asirpa demi memecahkan kenapa ayahnya ini menyembunyikan emas harta karun tersebut. Dan seiring berjalannya cerita, mereka juga bakal menghadapi kubu-kubu lain yang juga mengincar harta itu. Pertama ada kelompok divisi 7 yang dipimpin oleh Letnan Surumi.
salah satu divisi tentara perang Jepang-Rusia yang ingin mengkudeta pemerintahan resmi Jepang dengan menggunakan harta itu. Dan satu kelompok lagi itu adalah kelompok para tahanan yang tahu rahasia emas tadi, yang dipimpin oleh seorang pria tua bernama Hijikata Toshijo. Sorry nih kalau Mimin salah sebut pronunciation-nya. Yap, Hijikata Toshijo yang ada di anime Golden Kamuy ini referensinya itu memang diambil dari karakter yang ada di dunia nyata, yang merupakan pemimpin dari kelompok Shinsengumi, yang juga mengincar emas tersebut demi membangun sebuah negara yang disebut sebagai Republik Ezo. Setelah membahas sinopsis singkat yang cukup Mimin singkat agar biar gak spoiler, kita bakalan lanjut lagi ke plus minus dari anime Golden Kamuy ini. Yang cukup seru dari anime ini selama Mimin nonton dari season pertamanya dulu, yaitu perjalanan mereka berdua ini yang cukup seru buat kita ikuti bagi kalian pecinta sejarah. Dimana di setiap perjalanan mereka berdua ini cukup menggambarkan dengan akurat kehidupan orang-orang yang hidup di Jepang pada era tersebut. Dan yang cukup serunya itu di sini adalah ketika pembahasannya itu mulai mengarah ke pembahasan suku Ainu yang bakal jarang kalian temuin di anime lain. Yang di anime ini dijelaskan dengan cukup detail. Mulai dari tradisi serta kebiasaan-kebiasaan yang ada di bangsa Ainu ini, yang nantinya dijelaskan dengan cukup detail. Dan satu hal lagi yang cukup keren menurut Mimin itu adalah dari segi bahasa, yang cukup keren di anime ini, di mana nantinya kita bakal mendengar beberapa bahasa dari bangsa Ainu. Sugimoto Nippa, Tammakkachi, Etu wa Enkore, Tankumi Poho Kuepotara wa Moshiriku Hoppa ga Koyaikushi. おばあちゃん、俺に何だって？うんこ食べちゃダメ。 Dan juga nantinya di beberapa kesempatan kalian juga bakal mendengar bahasa Rusia. Di bagian cerita ketika mereka ini nantinya berpetualang ke beberapa bagian daerah yang ada di negara Rusia. Не приходил ли сюда вот этот человек? Не знаю его. Hal ini menjadi cukup keren bagi anime ini karena kebanyakan anime itu walaupun kita tahu orangnya itu berbeda bangsa dan ras, tetap bahasa yang mereka gunakan itu bahasa Jepang, yang bikin kita sedikit agak mikir kids. Selain alasan historikal tadi yang cukup Mimin suka, ada alasan lain kenapa Mimin suka anime ini, yaitu dari segi komedinya. Karena nantinya seiring berjalannya cerita, Ashirpa dan juga Sugimoto bakalan bertemu dengan orang-orang yang cukup unik, termasuk para tahanan yang memiliki tato peta tadi, yang memiliki berbagai macam bentuk rupa model manusia, yang di sini digambarkan dengan cukup kocak, yang bakal membuat kita tertawa terpingkal-pingkal. Namun di bagian ini juga yang mungkin bakal menjadi masalah dan menurut sebagian orang itu bakalan menjadi minus dari anime ini. Dimana terkadang komedi yang muncul di anime ini adalah komedi dewasa, yang terkadang di beberapa momen itu terkadang humornya itu mengarah ke gay, yang mungkin bakalan kurang cocok bagi sebagian orang. Selain karena alasan humor dewasanya tadi, salah satu yang mungkin bakalan menjadi kekurangan anime ini bagi sebagian orang adalah adegan sadis, di mana ketika suku Ainu yang emang punya tradisi memakan berbagai macam jenis hewan, yang mungkin di sini adegannya itu ditampilkan dengan cukup sadis, apalagi bagi para pecinta go vegan. Hewan adalah teman. Bukan makanan. Go vegan! Semua hewan ingin hidup dan berhak hidup. Go vegan! Nggak ada yang ikhlas, diambil nyawanya secara paksa. Go vegan! Setelah pembahasan plus minus yang Mimin bahas barusan, kali ini Mimin mau bahas salah satu lagi keunggulan dari anime ini, yaitu dari segi adegan actionnya yang cukup smooth di 2 season awalnya, yang awalnya itu dikerjain sama studio Geno. Namun yang cukup menjadi masalah di produksian pertamanya ini adalah alur ceritanya yang menurut sebagian orang itu alurnya ini cukup lambat.
Namun masalah alur ini kemudian diperbaiki di 2 season berikutnya, yaitu di season kedua dan season ketiganya. Namun di season keempat anime ini kemudian berganti studio menjadi Brain Base. Yang pada awalnya ini Mimin cukup harus terbiasa dengan perubahan desain karakternya. Karena biasanya itu beda studio, beda desain karakter. Apalagi pada awalnya setelah mengetahui pergantian studio ini, Mimin awalnya cukup skeptis sama adegan actionnya. Namun di season keempatnya ini kata sebagian orang itu adegan actionnya jauh lebih detail daripada versi sebelumnya. Dan di tahun ini yang masuk ke season kelima penayangan anime ini sendiri bakal masuk ke season finalnya, dimana bakal mengakhiri kisah petualangan mereka berdua yang udah jalan sebanyak 3 episode. Dimana di episode finalnya ini semua kulit yang memiliki tato udah dikumpulin namun terpecah di 2 kubu berbeda. Antara kubu pihak divisi ke-7 yang dipimpin Letnan Surumi dan juga pihak Sugimoto yang akhirnya bekerja sama dengan pihak Hijikata Toshijo. Kalian pastinya penasaran siapa yang bakal berhasil memperoleh emas tersebut di season finalnya ini. Bagi kalian yang belum pernah nonton, kalian bisa mulai coba nonton dari season pertamanya dulu. Mimin jamin kalian bakalan terpingkal-pingkal. Oke geng, bagi kalian yang udah ngikutin anime ini dari season pertama, gimana pendapat kalian soal anime ini dan juga season terbarunya? Kalian bisa nulis di kolom komentar di bawah. Dan bagi kalian yang belum pernah nonton, kalian nonton dulu dari season pertamanya deh. Abis itu kalian balik lagi ke video ini dan tulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian soal anime Golden Kamuy ini. Oke geng, segitu dulu pembahasan Mimin soal anime Golden Kamuy ini. Jika ada pembahasan Mimin yang menurut kalian kurang tepat atau kurang penjelasannya sedikit lagi, kalian bisa bantu Mimin benerin di kolom komentar di bawah. Biar kita diskusiin bareng di sana. Tekan tombol like bagi kalian yang suka video ini. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe serta tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video anime terbaru. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol follow kalau kalian nonton video ini di aplikasi sebelah. Oke geng, Mimin tutup dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara minasan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.